warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita bertemu lagi di pertemuan sekarang, ya ini tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti mencintai, kekasih, sahabat, dan kata sofia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, hikmat, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofi secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Ketika Pitagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pitagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang besar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara yang kedua yaitu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan juga yang lain sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang terpisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan kedua, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila keempat diliputi,
didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hubungan timbal balik antara sila-sila Pancasila seperti tergambar di diagram ini. Diliputi dan dijiwai, meliputi dan menjiwai. Jadi satu kesatuan yang utuh antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lima yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama adalah Tuhan sebagai kausa prima. Yang kedua adalah manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga adalah satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat adalah rakyat, yaitu unsur mutlak sebuah negara harus bekerja sama dan gotong royong. Inti yang kelima adalah adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. 3 dasar filsafat Pancasila. Pancasila dalam kajian ontologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Pancasila dalam kajian epistemologi. Dalam kajian epistemologi, Pancasila sebagai sistem filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, yaitu ilmu tentang ilmu. Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Yang ketiga adalah Pancasila dalam kajian epistemologi. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila dalam kajian aksiologi. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai keberhargaan, worth, atau kebaikan, goodness. Dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kewajiban tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Demikianlah pemaparan pada hari ini, materi pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mengikuti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.